Selamat berjumpa lagi dalam renungan Blessing Morning pada pagi hari ini. Mari kita akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal 2 ayat yang ke-9. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan diri dari genggaman malapetaka. Kita berdoa. Kami mengucap syukur pada Tuhan yang memberkati kami sekalian sampai dengan pagi hari ini. Dan oleh karena Tuhan, oleh karena kekuatan Tuhan, kami siap untuk melangkahkan kaki kami dalam semua aktivitas, kegiatan, dan pelayanan pada hari ini. Dan kami mohon Tuhan menguatkan kami melalui firman Tuhan yang menuntun langkah-langkah hidup kami, agar setiap tindakan kami menjadi tindakan yang memberi kesaksian tentang kehadiran Tuhan dalam diri kami, dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada berita yang viral di media sosial bahwa ada sebuah warung makan yang dagangannya oleh pemilik dinaikkan harganya sehingga harganya menjadi tidak wajar. Ini terutama pada hari-hari libur. Maksud hati pemilik itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi ketidakbijaksanaannya akhirnya membawa kerugian bagi dirinya dan bagi usahanya, karena kemudian usahanya itu harus tutup. Hal ini tentunya sesuatu yang sangat disesalkan karena membawa kerugian bagi pemilik usaha tersebut. Firman Tuhan hari ini mengingatkan umat Tuhan, mengingatkan kita semua untuk berhati-hati dalam mencari keuntungan dalam pekerjaan kita. Kita tahu bahwa keberhasilan dalam pekerjaan akan memberikan keuntungan finansial yang baik bagi setiap rumah tangga atau keluarga, bagi tingkat kesejahteraan hidup seseorang, sebuah keluarga, dan juga akan menolong kita saat menghadapi kesulitan atau kesusahan yang terjadi secara tiba-tiba. Namun dengarlah firman Tuhan. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal. Pernyataan ini tentunya sangat keras sekali. Seperti peluru yang menembus ke jantung. Demikianlah firman Tuhan memberi peringatan yang keras bahwa orang yang mengambil laba dengan tidak halal akan mendapat celaka. Dalam beberapa terjemahan Alkitab, pernyataan ini dinyatakan sebagai berikut. Tafsir Alkitab AYT menyatakan, celakalah orang yang mengambil keuntungan yang haram bagi keluarganya. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dinyatakan, terkutuklah engkau memperkaya keluargamu dengan keuntungan yang kau peroleh secara kejam. Nabi Habakuk melihat dengan matanya sendiri bagaimana sikap orang-orang yang mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar. Karena itu ia mengadu kepada Tuhan. Ia berkata bahwa ada orang yang sombong, yang hatinya tidak jujur dan bertindak semena-mena terhadap orang lain. Ia merampas harta milik orang lain. Ia melakukan ketidakadilan. Ia melakukan kebejatan. Karena hatinya yang tidak takut akan Tuhan. Dan perhatikanlah jawaban Tuhan bagi Nabi Habakuk. Bahwa orang yang mengambil laba atau keuntungan dengan cara yang jahat bagi keluarganya, yang bertujuan meningkatkan status sosialnya, atau untuk menyelamatkannya dari malapetaka, ia sendiri akan jatuh kepada malapetaka. Tentunya hal ini bukan hanya dilihat oleh Nabi Habakuk, tapi
bagi kita sekalian, seringkali kita berhadapan dengan situasi seperti ini. Kita melihat dan kemudian mengadu kepada Tuhan bahwa ada orang-orang yang karena kesombongannya dan menindas orang lain, merampas harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Yeremia 17 ayat 11 mengatakan, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai seorang bebal. Bagian firman Tuhan yang kita baca semakin menguatkan bahwa orang yang mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar, ia akan kehilangan semuanya pada pertengahan usianya. Beberapa contoh di Alkitab mengingatkan kita pada Yosua, kitab Yosua pasal 7, silaunya mata Akan yang tidak mau mendengarkan nasihat Yosua agar tidak mengambil barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan ketika mereka menyerang Yeriko. Pada akhirnya membawa celaka bagi dirinya, keluarganya, dan kaumnya. Mereka kemudian harus binasa, dihukum mati karena kesalahan yang dibuatnya. Yudas Iskariot memegang kas dalam kelompok pemuridan Yesus. Ia sering mengambil uang dari kas yang dipegangnya. Ia membawa celaka bagi dirinya karena silaunya uang membuatnya menjual Yesus, dan kemudian ia mengakhiri hidupnya secara tragis. Ia mencelakakan dirinya sendiri. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, sesusah-susahnya hidup kita, sesulit-sulitnya pergumulan keuangan dalam keluarga kita, marilah kita menjaga diri kita dari sikap mengambil keuntungan yang tidak wajar, tidak halal, tidak benar. Mengapa demikian? Karena Tuhan mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan dalam kesusahan dan kesulitan kita. Ia mengajarkan kita untuk hidup mengandalkannya, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kehendak Tuhan bagi keluarga kita adalah menjadi keluarga yang diberkati. Anak-anak kita diberkati, bukan dikutuk. Kehendaknya adalah dalam segala hal kehidupan keluarga kita senantiasa memancarkan kemuliaan namanya dengan mencari keuntungan yang halal, sebagaimana syair indah dari kitab Mazmur. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Kehendak Tuhan bagi kita adalah hidup dalam berkat-Nya. Dan setiap kita yang berusaha dan mengambil keuntungan, mengambil berkat bagi kehidupan kita dengan cara yang benar, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau melihat bagaimana pergumulan daripada setiap keluarga, pergumulan dalam pekerjaan mereka, pergumulan ekonomi, pergumulan keuangan, pergumulan bagaimana mereka meningkatkan kehidupan mereka. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus memimpin mereka, sehingga setiap cara-cara mereka dalam usaha, pekerjaan mereka, biarlah mereka lakukan dengan cara-cara yang benar, dengan hidup yang benar, dengan mengambil keuntungan yang benar,
sehingga kehidupan mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Biarlah mereka boleh menerima berkat-berkat Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan menambahkan berkat-berkat Tuhan atas kehidupan mereka. Dan biarlah mereka senantiasa menjadi keluarga yang diberkati, bukan keluarga yang dikutuk Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan memberkati ayah-ayah, ibu-ibu, demikian juga anak-anak muda yang hari-hari ini mereka adalah pribadi-pribadi yang aktif bekerja. Tuhan tolong mereka supaya dimanapun mereka bekerja, di situ mereka bisa menjadi teladan dalam kebenaran, dalam kekudusan, teladan di dalam mendapatkan berkat-berkat, keuntungan bagi keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kiranya Tuhan memberkati semua pendengar Blessing Morning yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memimpin mereka, dan dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah semua urusan-urusan bisnismu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah engkau dalam seluruh kehidupanmu dengan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.